Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8B, bagaimana kabarnya? Sehat semua? Ada yang tidak hadir? Siapa? Rizka Dwi Pania. Terus? Ardila sakit. Muhammad Repan atau Repan? Repan Irgis izin. Agar pembelajarannya berjalan dengan lancar, ya, bermakna, silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba belajar itu mengenai maritim, ya. Kalau dengar kalimat maritim, apa yang ada dalam pikiran kalian? Laut, kenapa? Penguatan ekonomi maritim dan ekonomi kelautan di Indonesia, ya. Tadi katanya maritim itu laut, Pak. Kalau kelautan? Nah, ya. Maritim dan kelautan itu sekilas berkaitan dengan laut atau perairan, ya. Kalian itu harus mencapai tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasi ekonomi maritim dan kelautan. Yang kedua, itu menganalisis penguatan ekonomi maritim dan kelautan di Indonesia. Nah, untuk poin kedua, nanti di sini ada hambatan dan juga upaya apa yang bisa dilakukan agar ekonomi Indonesia, terutama dalam kelautan maritim ini, itu bisa mendatangkan keuntungan yang banyak. Buat siapa? Nah, buat warga Indonesia. Itu semakin banyak atau mensejahterakan masyarakat Indonesia itu sendiri. Kita lihat. Pernahkah kalian makan makanan yang bahannya diambil dari laut? Apa contohnya? Rumput laut, ikan, garam, kepiting, ya. Ikan paus dimakan, jadi ikan asin, ya. Bapak yakin hampir semua itu pernah, ya, pernah mencoba makanan yang bahannya diambil dari laut. Yang kedua, pernahkah kalian menggunakan transportasi laut atau melihatnya di media? Kayak gimana transportasi laut teh? Kapal apa pesawat di laut teh? Kapal, ya. Kapal transportasi. Cung yang pernah nyoba? Pernah nyoba naik? Coba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kapan terakhir naik transportasi laut? SD, TK, belum sekolah. SD. Pengalamannya apa sih naik transportasi laut? Ada yang mual. Bapak punya gambar nih. Peta Indonesia luasan darat atau luasan laut? Laut. Ya. 2/3 wilayah Indonesia adalah perairan. Berarti air yang mana? Yang 2 atau yang 3? 3. Nah, 2-nya darat, 3-nya lautan atau perairan. Inilah potensi perikanan Indonesia. Negara bahari dengan lebih dari 17.000 pulau. Negara dengan lautan yang penuh kekayaan berlimpah. Negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas perairan sekitar 74% dari total wilayahnya. Dengan naskah seperti ini, terkuat Indonesia memiliki potensi kekayaan sumber daya laut yang luar biasa, khususnya di sektor perikanan. Pengelolaannya juga sangat besar dan kompleks. Masalah illegal fishing menjadi nomor 1 dalam perikanan Indonesia. Pencurian ikan, penangkapan dengan bahan yang merusak lingkungan, dan alat tangkap yang tidak sesuai aturan merupakan bentuk illegal fishing. Praktik penangkapan ikan dengan cara ilegal tak dilaporkan dan tidak diatur
membuat puluhan juta ton sumber daya perikanan hilang. Kelautan dan Perikanan mencatat bahwa kerugian negara akibat illegal fishing diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah per tahunnya. Tugas kalian sekarang bisa tidak membedakan nih ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Yang sebelah kiri itu ada ekonomi maritim dan yang kanan itu ekonomi kelautan. Kedua-duanya ini menjadi tujuan pemerintah ya untuk mendatangkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya agar mensejahterakan masyarakat. Apa bedanya ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Mangga silahkan dicari, diketik. Bisa? Sok dicari apa itu ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Itu depan tuh. Bedanya apa sih ekonomi maritim dengan ekonomi kelautan? Itu. Silahkan kalian bandingkan apa itu ekonomi maritim dan apa itu ekonomi kelautan. Siapa yang mau membacakan? Boleh. Sudah? Silakan, kelompok ini belum terdengar suaranya. Ekonomi maritim bertujuan untuk membangun daya saing bangsa, mengembangkan usaha galangan kapal, dan meningkatkan muatan armada kapal. Sementara tujuan ekonomi kelautan adalah untuk membangun wilayah atau daerah di sekitar laut. Kalau dari gambar yang ini, yang mana yang ekonomi maritim? Yang sebelah kiri gambar apa sih itu? Kapal. Bawa apa kapal? Kapal barang ya. Kapal barang yang sebelah kiri. Kalau yang kanan apa nih? Rumput laut, betul ya. Rumput laut masuk ekonomi yang mana? Kelautan. Ya. Jadi ekonomi kelautan bisa dikatakan berkaitan juga dengan ekonomi maritim. Tidak bisa dipisahkan. Kali ini Bapak akan memberikan kalian suatu proyek. Itu yang pertama, Bapak akan menyediakan gambar nih. Per kelompok ambil gambarnya. Menyusun gambar mengenai penguatan maritim dan kelautan yang telah disediakan dan sebagainya. Ya. Nomor 2, masalah apa yang sedang dihadapi oleh Indonesia? Yang ketiga, bagaimana sih cara memaksimalkan potensi maritim yang sangat kaya di Indonesia? Kalian membuat video presentasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ROS yang beranggotakan saya Tika Milani, saya Tiara Putri Karisa, saya Tiara Maria, saya Puja Lestari, saya Sri Rahayu, saya Sultan Rahayuni. Pertama, menunjukkan bahwa kapal tersebut termasuk ke dalam ekonomi maritim karena pembuatan kapal atau industri kapal merupakan kegiatan yang mencakup transportasi ke lautan, industri galangan kapal dan perawatannya, serta pengoperasian pelabuhan dan jasa terkait. Gambar ini menunjukkan bahwa budidaya rumput laut termasuk ke dalam ekonomi kelautan karena budidaya rumput laut dilakukan di wilayah pesisir dan lautan dan menggunakan sumber daya. Gambar ketiga, gambar ini menunjukkan bahwa petani garam tersebut termasuk ke dalam ekonomi kelautan karena kegiatan ekonomi tersebut dilakukan di wilayah darat, pesisir, dan di lautan selama sumber daya alamnya berasal dari laut. Gambar keempat, gambar ini menunjukkan bahwa kapal pengangkut barang tersebut termasuk ke dalam ekonomi maritim karena kapal pengangkut barang melalui laut atau melintasi laut dan merupakan navigasi transportasi laut. Gambar kelima, gambar ini menunjukkan
menunjukkan bahwa hewan tersebut termasuk ke dalam ekonomi kelautan karena hewan tersebut tinggal di wilayah pesisir atau di lautan. Gambar keenam, gambar ini menunjukkan bahwa nelayan mencari ikan tersebut termasuk ke dalam ekonomi maritim karena dilakukan di sekitar wilayah kelautan dan bukan membudidayakan makhluk hidup. Kesimpulan, pada semua gambar ini ada yang termasuk ke dalam ekonomi maritim dan ekonomi kelautan. Tepuk tangan dong. Ya, ini kelompok yang tepat waktu. Ya, mengumpulkannya Pak, hari ini beres, kirim dan sebagainya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Juansyah, kami dari kelompok ASEAN dan ini anggota saya. Perkenalkan, nama saya Ido Aryawan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nasrullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan. Perkenalkan, nama saya Herudin. Soal nomor 2, gambar 1. Gambar ini merupakan gambar yang sedang memancing di laut. Gambar ini termasuk gambar ekonomi kelautan. Gambar 2, gambar ini merupakan gambar penyu yang sedang berenang di lautan biru. Gambar ini termasuk gambar ekonomi kelautan. Gambar 3, gambar ini merupakan gambar kapal yang sedang membawa manusia ke tempat tujuannya. Gambar ini termasuk gambar ekonomi maritim. Gambar 4, gambar ini merupakan gambar kapal sedang mengangkut barang box kontainer ke tempat tujuannya. Gambar ini termasuk gambar ekonomi maritim. Gambar 5, gambar ini merupakan gambar sedang memanen garam di laut. Garam ini termasuk gambar ekonomi kelautan. Gambar 6, gambar ini merupakan gambar orang yang sedang panen rumput laut. Gambar ini termasuk gambar ekonomi kelautan. Soal nomor 3, masalah yang dihadapi oleh negara Indonesia mengenai potensi maritim dan kelautan. Masalah regulasi hukum dan kebijakan pemerintah terhadap masalah kelautan, masalah struktur dan kelembagaan, masalah infrastruktur dan teknologi. Soal nomor 4, bagaimana cara memaksimalkan potensi maritim dan kelautan yang dimiliki. Perbaikan tata kelolaan sumber daya pesisir, informasi digital untuk membantu produksi, menurunkan harga BBM dari kegiatan kelautan. Semua bagus. Kenapa bagus? Minimal kalian itu mencoba dulu. Pak, saya mau malu Pak. Ya biarin. Ya, namanya belajar nih. Siapa tahu nanti, ya, kalian tuh kerja depan kamera misalkan. Pak, saya YouTuber. Pak, saya presenter. Dan sebagainya. Kita berlatih bekerja sama. Ya, kan kelihatan egoisnya. Yang satu bisa, ini nggak bisa. Ya, yang satu marah-marah, ini marah-marah juga, yang lain bingung menengahi. Bapak akan berikan penilaian. Untuk yang kelompok pertama, itu tadi sudah bagus. Pembukaan, penutupnya, isi materi, hanya lupa memberikan upayanya lupa. Tidak apa-apa. Ya, Ridho sudah bagus ya. Sudah bagus pengambilan videonya, terus isi materinya. Walaupun mereka ada yang merem-merem, ada yang cepet banget bacanya. Ya, saking groginya gitu. Kesimpulannya tadi itu dari kelompok 2, 3 dan 4 rata-rata di infrastruktur ya. Apa sih infrastruktur teh? Infrastruktur atau prasarana adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar baik itu fisik maupun sosial seperti bangunan, pasokan listrik, irigasi, jalan, jembatan dan lain sebagainya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Penunjang atau sarana ya, sarana prasarana untuk memudahkan berjalannya suatu kegiatan. Kegiatannya namanya ekonomi maritim tadi. Ya, Indonesia masih banyak PR, pekerjaan rumah dalam segi fasilitas. Kita sudah belajar apa? Ekonomi kelautan, ekonomi maritim, hambatan dan juga upaya yang harus dilakukan oleh negara Indonesia. Semakin banyak uang yang masuk ke negara kita, itu akan mendatangkan suatu keuntungan atau kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Ya, Bapak akan minta pendapat per kelompok. Kesulitannya apa dalam mengerjakan proyek ini? Untuk kesulitannya sendiri, kita lebih susah untuk berkumpul dan menentukan waktunya. Dan lebih sulit mendeskripsikan gambar-gambar yang ada di sini. Bapak akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.